Selamat datang di YouTube gua. Di video kali ini gue pengen cerita lagi tentang skripsiku. Karena sempat tertunda sangat lama. Memang saya pemalas orangnya. Terima kasih kepada subscriber gue yang udah ngingetin di salah satu video gue bahwa ceritain lagi bang tentang skripsi lu ya. Ya siap. Walaupun skripsi gue emang tidak terlalu tidak ada menarik sepertinya, cuma gue bangga dengan skripsi gue senang sama skripsi gue dan mungkin jarang orang yang senang melakukan skripsi. Jadi bolehlah gue cerita. Akan tetapi saya lupa terakhir kali cerita gue sampai mana, jadi gue perlu ngulang dulu dan gue harus tahu apa yang gue ceritain sebelumnya. Gue nyari video skripsi gue dulu bentar. Saya ingat gue skripsi gue tuh udah part berapa ya? Part 4 ya. Udah banyak kan, udah lama gitu. Cari nama gue Bimantara Nupraja. Sangat ironi gue mendengarkan YouTube gue sendiri. Tragis emang. Ini kalau gue nonton nambah subscriber, nambah viewer nggak ya? Nah, nambah juga, yalah nambah 1. Cari skripsiku bagian 1. Wih, udah 118 view juga, 118. Walaupun nggak nentu ya, tapi 118 orang lah ya anggap sudah melihat cerita gue bagian 1. Bagian 2 cuma 89. Bagian 3 mana? Wih, anjir, ternyata bagian 3 tidak ada, ternyata baru bagian 2. Astaga. Dan berarti ini bagian 3 dan mudah-mudahan jadi bagian finale, jadi bagian terakhir, karena kalau gue lihat ya, set ini cerita skripsi bagian 1 sama 2 tuh 30 menit. Lu nggak bosan apa ya? Semoga bagian 3 ini gue bisa menyelesaikan semuanya sehingga tidak nyampe 30 menit, ataupun kalau 30 menit itu udah semua. Dan gue harus mendengar yang bagian 2 dulu karena gue nggak tahu, gue lupa terakhir gue ngomong di mana. Di menit-menit terakhir. Kita dengarkan. Bantuan pro gaming masuk ke lab SSTK. Waktu zaman gue tuh isinya pro gamer semua. Semoga saat ini juga masih isi pro gamer, penerus dari teman-teman gue. Gue langsung nangkap. Iyalah, gue yang cerita, masa gue nggak tahu. Bagian 2 itu lab, bagian 1 itu pas nyari topik. Siap. Nah, bagian 3 ini lebih ke arah gimana ya gue ceritanya. Gini aja, gue rangkum dulu. Bagian 1 itu cerita skripsiku. Bagian 1 itu gue cerita tentang bagaimana gue mencari topik, bagaimana gue mencari ide topik skripsi dari semester 5, atau bahkan gue udah mikirin skripsi dari semester 5 agar nanti semester 7 atau pada saat waktunya skripsi gue udah bisa langsung dapet tema yang bagus. Di situ gue bilang bahwa dari 3 pilihan teknik fisika, mata kuliah pilihan, nggak ada yang gue suka. Akhirnya gue masuk ke dunia AI, hasil dari riset dan baca-baca. Kemudian juga nyari dosen, selesai dapet, dan akhirnya masuk ke akustik, di mana akustik itu adalah materi fisika yang paling saya tidak bisa karena ya akustik adalah gelombang dan gue paling nggak bisa ngebayangin gelombang. Cahaya akustik ataupun gelombang cahaya akustik elektromagnetik. Nah itu mata kuliah fisika atau materi fisika yang paling sulit buat gue pahami. Sekarang setelah gue dapet topik, gue ngerjain, terus ketika gue buntu, gue akan mampir ke 3 lab, karena 3 lab ini menurut gue sangat membantu gue dalam skripsi. Dan di bagian 2 ini gue cerita detail kayaknya tentang 3 lab itu, mulai dari lab akustik, lab visual, dan lab SSTK. Dan lu bisa nonton di part 2 bagaimana 3 lab ini sangat berperan dalam membantu gue skripsi. Nah, yang ketiga ini lebih ke arah
Gua menghandle stres atau menghandle bosen atau menghandle capeknya skripsi. Oke, jadi ketika gue stres skripsi, jalan keluarnya itu ada beberapa hal. Ada 3, nggak tahu sih, gue nggak salah aja nyebut 3. Kalau ada 4 ya nanti gue nambahin. Oke, pertama adalah jalan-jalan. Ide ini gue dapat ketika gue masih main bersama mantan saya. Ketika gue nemenin dia skripsi. Ketika dia skripsi, gue belum skripsi. Dia gimana ya? Dia selalu ngajak gua main. Hampir tiap hari, bahkan hampir, kalau tiap minggu pasti, tapi mungkin ada kalanya hampir tiap hari itu jalan-jalan kemanapun, ke pantai. Waktu itu gua kan kuliah di Jogja. Nah ini salah satu keunggulan lu kuliah di Jogja, apapun univnya, yaitu adalah Jogja menyediakan tempat untuk refreshing dari atas gunung sampai pantai, lengkap. Jadi lu kuliah di Jogja tuh harusnya bersyukur sekali. Makanya kenapa Jogja itu jadi tempat yang ngangenin, tempat yang lumayan membahagiakan untuk mahasiswa. Oke. Makanya gue sempat bercita-cita untuk tinggal di Jogja. Semoga cita-cita gue tercapai, amin. Oke, jadi ya selama dia skripsi, gue nemenin dia skripsi, dan kebanyakan waktunya itu untuk jalan-jalan. Kebanyakan waktunya untuk untuk rilis stres atau untuk melepas stres itu adalah digunakan untuk jalan-jalan. Waktunya tuh jalan-jalan. Gue diajak ya karena kita deket, jadi diajak terus dari gunung sampai pantai, diajak terus itu. Terus kata dia juga ketika dia nggak bisa ngajak gue atau mungkin pengen sendiri, dia keliling ring road. Bayangin men, keliling ring road motoran sendiri hanya untuk melepas stres skripsi. Gokil, kata gue. Kalau lu mikir anjir lah, lu ngapain buang-buang bensin anjir? Buang-buang bensin. Kok gue bensin ya kayak orang dulu. Bensin muterin cuma buat stres. Tapi ketika gue skripsi merasakan stresnya, kemudian gue keliling ring road, emang beneran itu rilis stres. Itu stress releaser, alah bacot. Itu pelepas stres lah, beneran stres tuh hilang. Lu keliling aja gitu, keliling gak usah bikin skripsi, lu cuma menikmati jalan. Kalau bisa sore hari karena senjanya ampun bagus sekali. Jumat Jogja itu adalah karena belum rame ya, jadi polusinya belum separah Jakarta. Langitnya masih cerah. Kalau sunset anjing itu di ring road barat, anjing emang sunsetnya nggak nahan men, gila. Gua selain itu pernah juga sendirian ke Kulon Progo. Ke Kulon Progo sebelum ada bandara NYIA, atau bahkan mungkin NYIA masih dalam sengketa. Gue 2019 tuh masih sengketa kayaknya ya, anjing gue lupa. Pokoknya gue pernah sampai Kulon Progo sampai ujung sendirian. Gue ke jalan gede, ke jalan provinsinya itu, yang Kulon Progo itu yang ke arah Purwodadi apa sih nih? Purwodadi ya, ke bukan asem. Gue lupa nama itu. Pokoknya itulah, ke situ sendirian. Dan gue berangkat abis asar, pulang maghrib. Dan ya itu cara gue melepas stres. Gue ngikutin nasihat mantan gue itu. Terus gue pernah ke Jalan Solo sampai Prambanan sendirian juga. Nggak ngapa-ngapain, cuma nggak masuk Prambanan, cuma lewat aja Prambanan. Capek muter lagi. Waktu itu gue pernah asar sholat, terus karena udah asar gitu, udah mau maghrib, gue masih di Prambanan. Gue sholat dulu nih ke tempat
musola. Habis itu ya masuk musolanya masuk nih, jadi agak ke rumah warga, dan gue saat di situ perasaannya kayak oh anjir, ini ada gue takutnya ada kayak gitu, gue takutnya ditanya Jawa gitu pakai bahasa Jawa, kromo. Gue udah mati gue kalau di situ langsung gue cuma bisa itu doang ya, kromo, anjir bang, bego gue 4 tahun kagak bisa bahasa Jawa. Tapi itu pengalaman saking sendirinya gue masuk ke perkampungan yang Jawa yang kromo gitu, masuk ke masjid, sholat, dan ya itulah gue kayak kelihatan asing karena baju gue tuh beda sendiri. Baju ya lo tau lah, baju fashion atau modelan Jakarta gitu, fashion Jakarta, jadi pasti mencolok gitu, kelihatan bedanya lah. Terus itu gue pernah ke Jalan Solo, pernah ke keliling ring road, yang paling sering sih keliling ring road. Ke Jalan Solonya lewat apa ya waktu itu gue lupa, beli yang di Jetis, bukan Jetis anjir, jauh banget. Yang di JCM itu, bukan JCM, Jogja Convention Center ya. JCE ya Convention Center. JCC ya, dekat JCC itu apa gue lupa namanya. Itulah cara rilis stres gue. Bahkan sampai ke NYIA udah jadi, gue sampai sono nembus perbatasan ke arah Kulon Progo dengan apa tuh yang Jawa Tengah, gue lupa, pokoknya itulah. Itu cara gue rilis stres. Dan pertanyaannya, lu nggak buang-buang waktu gitu untuk 2 jam jalan doang sendirian, nggak ngapa-ngapain, cuma motoran, lu nggak buang waktu? Pertanyaan, lu nggak buang waktu skripsi lu gitu kan? Sayang gitu, 2 jam lu bisa dapat berapa teori, gini sekarang kalau lu mentok, lu mau dikasih waktu 10 jam juga nggak bakal bisa ngerjain apa-apa, mentok ini full stress, nggak ada ide, nggak ada keyword yang bisa lu cari di Google, lu nggak kepikiran keyword yang bisa dicari di Google karena lu mentok gitu, saking mentoknya gitu. Jadi 2 jam itu pengorbanan untuk melepas semua yang ada di otak lu, yang di kepala lu ini mumet, keluar di jalanan. Pas balik lagi ke kosan lu fresh, atau seenggaknya kalau lu capek lu tidur bentar, abis bangun fresh, dan lu bisa lanjutin skripsi lebih efisien, lebih efektif. 2 jam di jalan lu bisa langsung ngerjain selama 4 jam, dapet proses lu lebih produktif selama 4 jam dan bisa menghasilkan banyak tulisan skripsi. Kayak gitu prinsip gue gitu. Dan gue pernah bahas di salah satu YouTube gue yang nyebutin bahwa rehat itu perlu, dan itu gue jelasin bahwa di situ main itu sangat penting. Jadi untuk lu yang lagi skripsi atau mau skripsi, jangan lupakan main. Jangan berpikir bahwa main itu membuang-buang waktu skripsi lu sehingga lu mengalami kerugian waktu. Enggak. Main itu sangat wajib dan sangat disarankan buat lu agar lu nggak stres skripsi dan agar lu menikmati skripsi lu. Mungkin aja lu nggak dapet tema yang sesuai dengan hati lu, tapi dengan main lu bisa menjalani skripsi itu dengan baik. Sip. Kalau lu dapet skripsi yang sesuai minat plus main, wah bahagia, yakin gue. Makanya gue mau cerita skripsi gue ini karena gue bahagia dengan skripsi gue, dan gue bangga dan gue seneng nge-share ini ke lu. Kayak gitu. Jadi main adalah hal yang wajib lu lakukan selama skripsi. Nggak boleh nggak main. Jangan terlalu ketakutan dengan waktu yang terbuang untuk main, untuk ngobrol, untuk bersenang-senang atau apapun yang tidak ada kaitannya dengan skripsi, yang ada kaitannya untuk membangkitkan motivasi, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Selain jalan-jalan, tentu saja ngobrol sama teman adalah salah satu solusi terbaik kedua.
di video selanjutnya atau di part 2 gue bilang bahwa ada 3 lab yang membantu gue dalam skripsi, dan selain membantu teknis juga membantu dalam hal psikologis atau dalam hal membunuh stres, membunuh bosan. 3 lab itu gue skripsi, selama skripsi nih ya, selama 1 tahun skripsi, intensitas gue di kampus itu jauh lebih banyak daripada intensitas gue di kos. Bahkan kosan gue sampai berdebu men, saking gue lama di kampus. Gue di kampus tuh dari pagi mungkin jam 9, atau kalau misalnya gue pengen lebih pagi lagi bisa jam 8, jam 7 bahkan, sampai jam abis Isya sampai jam 8 atau jam 9 kayak gitu di kampus. Di kampus pun gue nggak ngedebrek di lab, tapi maksudnya ngedekem di lab itu kayak ya udah lu di lab diem ngerjain, tidak berkomunikasi sama sekali, tidak main, tidak jajannya mungkin ya, tapi ya itu tidak ngobrol sama sesama temen di lab, nggak gitu. Gue di kampus, gue di lab itu isinya ngobrol doang. Mungkin dari jam 7 sampai jam 7, anggaplah 12 jam gue di kampus, mungkin 7 jamnya itu gue berinteraksi, ngobrol gitu. 7 jam berarti 4-5 jam ya. Kelamaan dong. Gue kayaknya mayoritas tuh gue ngobrol deh. Majority of time gue itu ngobrol. Ya. Terus ngobrol, pindah satu lab ke lab lain, nyari inspirasi, nyari ketawa juga. Kayaknya di part 2 lebih jelas lah gue di lab tuh juga ngapain gitu. Pokoknya itu ada salah satu pembunuh stres gue selain jalan-jalan. Terus apa lagi ya? Skripsi. Oke. Mungkin itu ya stres. Apalagi ya? Ya di lab itu gue sampai GoFoodan, gue udah jelasin kayaknya di video sebelumnya. Pokoknya enak banget dah. Itu zaman-zaman gue menjadi orang yang tidak ambis dalam apa ya? Dalam mengejar akademis, dan saya lebih menjadi manusia, lebih menjadi orang-orang biasa yang bisa berbaur kemana aja, karena itu sangat penting, karena itu bisa meningkatkan sense atau kepedulian atau perasaan atau empati kepada orang lain, kepada teman-teman skripsi lu. Dan juga salah satu cara yang lain untuk membunuh bosan adalah gue aktif dalam ikut acara-acara kesenian. Karena dulu waktu gue sama mantan gue itu, gue sering datengin acara kesenian, skaten, terus gue lupa, pasar seni, pokoknya yang ada di Jalan Perang Tritis itu, yang biasanya tuh dari anak isi pameran seni lah pokoknya. Gue lupa namanya, udah berapa tahun ya? Gue kuliah 5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun tambah 1,5 tahun. 6 tahun gue udah. 6 tahun gue udah nggak di Jogja. Kok nggak dong. Pas setengah tahun berarti udah hampir 2 tahun, udah 1,5 tahun gue nggak ke Jogja. Jadi apalagi dengan kerjaan, pikiran gue jadi numpuk juga. So gue nggak terlalu hafal namanya, nggak terlalu ingat namanya, tapi gue hafal rasanya, gue inget rasanya, rasa ikut kesenian men, gue inget banget, dan itu salah satunya. Dan gue peninggalan dari mantan gue itu ya, gue saat skripsi gue jadi lebih sering ikut seni, ditambah dosen gue Pak Gea
itu membangkitkan rasa semangat gue untuk menghargai seni, untuk ikut menonton seni. Walaupun gue bayar beneran. Walaupun itu bayar, gue tetap oke, berapapun harganya. Datang ke museum, ikut wayang, walaupun gue nggak ngerti. Wayang tuh asal lo tau ya, wayang tuh bahasanya buset, tingkat tinggi Jawanya kata gue sih buset, susah banget. Gue nggak ngerti sama sekali kalau nonton wayang, tapi gue mau gitu. Saking gue cintanya sama seni, dan saking lingkungan gue itu emang peduli dengan karya seni. Walaupun gue ngerti, gue datang. Kecuali ya ketika wayangnya masih lagi pakai bahasa apa sih itu nih? Bahasa apa sih lawannya kromo? Aduh. Ngoko, bahasa ngoko. Ya, kalau pakai bahasa ngoko gue ngerti karena sehari-hari gue dengarnya kan teman-teman saya kan pakai bahasa ngoko, nggak jarang dong masa datang pakai bahasa kromo. Aneh banget ya, kayaknya agak nggak natural gitu, nggak native Japanese. Jadi oke. Itu dan udah hampir 30 menit gue akan mengakhiri ini. Pokoknya skripsi gue seperti itu pengalamannya. Kayaknya gue udah pernah bilang di video sebelumnya bahwa gue nggak terlalu menceritakan teknis karena teknis itu berbeda di setiap tempat. Lu yang nonton ini di kampus lu, di jurusan lu, dimanapun itu berada, pasti akan berbeda proses teknis untuk pembuatan skripsi. Mulai dari ngunjungin dosen, apa yang harus ditulis, apa yang harus dipersiapkan, bab 1 kayak gimana, bab 2 gimana, itu totally up to you dan itu sangat-sangat bergantung. It depends on your situation. Jadi gue nggak bisa ngasih tips atau ngasih pengalaman mungkin bisa, tapi teknis nggak tahu banyak. Dan gue yakin 90% atau bahkan 95% itu pengalaman psikologis yang menurut gue pengen lu denger. Karena pengalaman teknis bisa aja nggak relevan buat lu karena gue beda. Tapi oke lah. Gue akan akhirin 30 menit, tapi gue akan mengakhirin 30 menit dan sisa waktunya gue akan jelasin secara singkat gue membuat skripsi dan hubungan gue sama dosen. Gue bimbingan 2 kali, 3 kali apa 2 kali ya. Pokoknya selama skripsi gue bimbingan sangat-sangat dikit, 3 kali atau 2 kali. Kayaknya 3 kali lah, anggaplah 3 kali. Soalnya ada teman gue yang hampir tiap minggu bimbingan gitu. Anggaplah kalau tiap minggu bimbingan, lu skripsi 6 bulan. 6 bulan berarti minggu itu 1 bulan 4 minggu, 4 kali 24 kali bimbingan. Segitu minimal. Dengan asumsi lu tiap minggu ada bimbingan. Gua nggak ada. Gua 3 kali doang. Pertama pas proses pembuatan skripsi atau pas istilahnya kayak pertama kali bikin skripsi, kedua pas udah setengah jadi, ketiga pas udah jadi, udah gitu doang. Kenapa? Kok bisa gue 3 kali? Apakah gue musuhan sama dosen atau tidak? Tidak. Itu semua karena selain dengan bantuan Tuhan ya, karena selalu berdoa dong skripsi, ya Allah luluskanlah saya tepat waktu. Itu jelas bantuan dari Tuhan, dari Allah. Tapi kalau dari sekitar gua, itu semua berkat 3 lab yang gue udah ceritain. 3 lab yang sangat berkesan. 3 lab ini ya orang-orangnya punya pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi gua. Jadi secara aktif gua nyari solusi ke teman-teman gua dulu. Dan kebetulan selama gua konsultasi ke 3 lab ini selalu dapat jawaban. Jadi
gue nggak terlalu menyusahkan dosen gue dengan tiap hari atau tiap minggu bolak-balik ke dosen gue. Tapi bolak-balik atau diskusi atau bimbingan dengan dosen tiap minggu itu nggak salah. Tidak ada salah sama sekali, dan itu tetap bagus dan sangat direkomendasikan juga biar lu sama dosen lu catch up gitu apa yang lu kerjain. Jadi dosen lu catch up sama yang lu kerjain dan mungkin bisa membangun silaturahmi yang lebih kuat, chemistry yang lebih kuat. Karena gue selalu tinggal di lab, ya interaksi gue sama dosen tuh di lab secara informal sebagai mahasiswa dan dosen, ya ngobrol biasa, tidak terlalu ngobrolin tentang skripsi. Gue cuma 3 kali, pokoknya bisa dihitung jari. Terus, nah, gue saranin ketika skripsi jangan sampai menyusahkan temen lu atau membuat temen lu ilfil sama lu atau lu jadi dijauhin sama temen, karena ini sangat penting juga. Dalam skripsi lu banyakin temen, karena temen sangat membantu, men. Wah gila, gue sangat berterima kasih sama temen-temen gue di lab akustik, di lab estetika dan lab visual. Gue sangat berterima kasih kepada mereka karena selama 1 tahun skripsi gue dibantuin banyak banget dan gila, gue so amazing. I'm very grateful to have a friend or to have friends like them. Dan gue suka banget teman-teman kayak gitu. Gila. Pokoknya banyak banget dari mulai, makanya gue bimbingan ya cuma 3 kali karena penulisan dibantu temen gue. Temen gue udah ada yang lulus waktu itu, lulus cepat 4 tahun kan, gue 5 tahun ya, gue 4,5 tahun gue dibantuin nulis, dibantuin bikin teori, dibantuin presentasi, dibantuin ngoding, dibantuin problem solving ketika kode gue error. Itu nggak bakal itu sangat mempermudah skripsi gue, sangat membuat skripsi gue menjadi lebih ringan. Bayangin kalau lu cuma ngerjain sendiri, mungkin selesai tapi rasanya berat. Jadi saran gue, lu jangan, kalau skripsi udah mending lu misalnya awalnya apatis nih, atau awalnya pendiam gitu, waktu skripsi lu banyakin main. Mungkin kelihatannya aneh, mungkin kalau buat orang-orang yang pendiam tiba-tiba jadi so asik, tapi it's okay. Itu awal-awal, dan biasakan itu ke lu, dan lu juga harus terima bahwa mungkin orang akan menganggap lu aneh karena lu pendiam. Mungkin kadang-kadang diejek kayak gitu, walaupun diejeknya jelas itu diejek persahabatan ya, karena aneh aja lu diem gitu terus jadi hai, guys, gua datang sini untuk skripsi ya, oke. Tapi it's okay, dan gue yakin orang akan nerima lu setelah beberapa waktu. Dan ketika orang udah menerima lu, it's very peaceful, damai banget dah kalau lu udah diterima di suatu lingkungan dan orang itu sangat support ke lu. Lu harus bersyukur dan lu harus mempertahankan persahabatan itu selama-lamanya. Dan waktu skripsi itu gue sampai sekarang masih ingat, dan sesekali gue coba untuk ngobrol. Oke. Oh shit, udah 30 menit. Oke, itulah pokoknya. Terus menit-menit terakhir gue pernah nginep full di lab. Ini gue udah cerita ya. Pokoknya gue pernah nginep lab, dan gue punya sahabat juga yang senasib, yang akhirnya kita saling curhat, saling ngibah, saling apapun lah, ngomongin keresahan dan unek-unek ketika skripsi kayak gitu. Oke, udah 30 menit seperti janji gue nggak mau lama-lama. Terima kasih udah menyaksikan video gue, dan